Alunan musik piano karya Yiruma berjudul Reverse Flow in You yang tak sengaja terplay pada Apple CarPlay yang terkonekting dengan ponsel berponiku di dalam kabin mobil yang disalurkan pada beberapa titik speaker Bose semakin sukses mengaduk-aduk perasaanku. Yang anehnya, aku tetap membiarkannya, seolah sebagai bentuk bagaimana aku benar-benar tak berdaya kali ini. Pulang dengan tangan kosong, dengan hati hampa, dan pikiran yang dipenuhi penyesalan pada kasta tertinggi sebuah penyesalan. Cobalah kawan, tanyakan bagaimana kabarku kini. Setelah beberapa jam yang lalu kutinggalkan bidadari di resto, maka akan ku jawab hanya dengan sebuah senyuman. Senyuman yang penuh kesakitan. Sebelum lanjut, bantu tekan tombol subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Serta share ke sosial media teman-teman channel saya agar semakin berkembang. Terima kasih. Menurut kalian, bagaimana perasaan sebagai seorang pria yang baru saja meninggalkan wanita yang begitu dicintainya, yang tengah meledakkan tangisannya atas kekecewaannya karena sang pria tidak menepati janjinya? Bagaimana ketika mulut tak dapat berbicara menjelaskan sebenar-benarnya yang terjadi, menjelaskan jika aku sama sekali? Lalu terakhir, bagaimana ketika harapan yang tinggi malah tak terpenuhi, harapan atas janji yang telah kuingkarkan dalam hati agar dapat membahagiakannya, mengangkat derajatnya, menyelamatkannya dari penderitaan, serta menawarkan kebahagiaan yang berlimpah ketika menjadi teman hidupku, menjadi istri yang akan sangat amat kucintai, namun nyatanya semuanya ditolak. Penolakan atas aku sendiri. Sakit kawan, sungguh sakit banget. Namun, apapun itu aku berani bersumpah. Aku telah ikhlas dengan semua ini, tegar untuk melanjutkan hidupku tanpanya. Apakah aku akan melepasnya begitu saja? Tidak. Semua yang telah kurencanakan agar ia bisa tetap hidup dengan baik akan semakin kutingkatkan dengan diriku yang berkemampuan ini. Entah dari sisi keamanan, kenyamanan, serta kesejahteraan hidup bagi mereka bertiga. Tak perlu kalian ketahui bagaimana aku melakukannya. Cukup aku beserta orang-orang yang terlibat di dalamnya. Sampai kapan? Entahlah, aku juga belum bisa memikirkan terlalu jauh. Tapi tentu sesuai janjiku yang tak akan pernah kuingkari, aku tak akan pernah lagi ingin bertemu dengannya. Sumpah demi Allah, atas nama Sang Pencipta bumi dan semesta ini. Aku Doni Darmawan, berani dicabut nyawanya sendiri ketika itu kulakukan. Ketika aku mengganggu hidupnya lagi. Aku hanya bisa memberinya hak sebagai wanita yang kucintai. Hak buat putra dan putriku yang kutinggalkan di sana. Pun kuberikan dari jarak jauh, dari luar pengetahuan sang bidadari. Ya, hanya itu yang bisa kulakukan saat ini. Tidak lebih. Pak Alim, maafkan saya. Karena hanya ini yang bisa Doni lakukan ke mereka. Setelah meminta maaf dalam hati kepada beliau, aku jadi teringat sebuah titipan amplop darinya yang ku yakin lagi-lagi itu pasti adalah surat. Dasar Pak Tua. Maafkan Doni, Pak. Karena aku tengah berada di jalan tol, maka kurencanakan mampir di rest area terlebih dahulu. Selain untuk membeli minum, sekalian mungkin kulihat apa titipan beliau. Semoga saja dia tidak menitipkan Putri Asifa untuk kujadikan istri. Karena itu tentu tak akan kukabulkan. Kecuali, mustahil. Amat sangat mustahil keinginan itu malah datangnya dari sang bidadari. Sekali lagi ku tersenyum dalam gelapnya kabin mengingat keinginan yang baru kupikirkan keinginan yang amat sangat aneh. Karena ku tahu dengan jelas itu mustahil akan terjadi. Singkat cerita, setibanya di rest area, aku sejenak menyempatkan mampir di toilet buat buang air kecil, lalu membeli 2 botol minuman Pocari Sweat. Setelah itu, tiba di mobil, ku nyalakan lampu kabin depan dan mulai membuka amplop putih yang, benarkan tebakanku, di dalamnya terdapat 2 lembar kertas HVS yang bertuliskan tulisan tangan dari almarhum. Bismillah, aku menarik nafas dalam-dalam sebelum membaca kata demi kata tulisan tangan di kertas yang kini telah ku pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Doni, apa kabar Pak? Semoga sehat selalu dan rezeki Bapak makin berlimpah. Amin. Pak Don, Alim sakit Pak. Sangat sakit Pak. Aku menarik nafas ketika membaca beberapa kalimat. Pak, saya merasakan bagaimana derita yang Bapak alami selama ini setelah aku redakan gejolak ini.
Sakit yang telah Alim derita selama 4 tahun belakangan ini, penyakit komplikasi yang membuat saya selama 2 bulan ini tak dapat berbuat apa-apa selain tidur di kamar. Makanya sebelum ajal memanggil, saya menuliskan ini untuk diberikan ke Bapak nanti. Itu pun jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan. Pertama-tama, Alim ingin sekali bertemu dengan Bapak untuk mengucapkan rasa terima kasihku yang sedalam-dalamnya atas kebaikan dan ketulusan Bapak ketika membantu kami sekeluarga. Tapi Alim sadar, mungkin bertemu dengan Bapak saat ini di saat saya menuliskan surat ini buat Bapak adalah kesulitan bagi saya, bagi kami, apalagi Asifa istri saya melarang agar kami bertemu. Pasti ketika Bapak membaca surat saya ini sampai sini, Bapak akan mengira saya marah kan? Marah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan kita harus melewati ini semua, menakdirkan kehadiran Aska di tengah-tengah hidup kita sakit. Sumpah demi Allah, tidak Pak. Saya berani bersumpah, justru saya bahagia mendapatkan titipan yang begitu berharga dari Bapak. Di sisa umur saya yang tak banyak ini, Alhamdulillah bisa merasakan bagaimana rasanya memiliki seorang putra seperti Aska. Saya juga meminta maaf atas kelancangan saya memberikan nama belakang Aska, memakai nama belakang Bapak. Saya pernah ingin mampir di rumah Bapak 3 bulan setelah kita bertemu di Makassar, kalau saya nggak salah ingat. 2 hari setelah Asifa istri saya berterus terang dan berlutut memohon ampun ke saya atas kejadian Bapak dan istri saya di rumah Bapak. Memang awalnya saya sedih, cuman saya sadar diri atas ketidakmampuan saya memberikan nafkah lahir dan batin buatnya. Namun sekali lagi Pak, saya hanya bersedih tapi tidak sampai marah apalagi tersinggung dengan kejadian ini. Saya tak menganggap ini musibah melainkan berkah bagi saya di umur saya yang tak muda dan juga tak memulai memiliki kemampuan untuk menghadirkan seorang putra. Perlahan, mataku kembali berkaca-kaca, seolah ikut merasakan bagaimana kesedihan beliau di saat kejadian itu. Sebelum lanjut, bantu tekan tombol subscribe ya teman-teman ya, agar saya semangat untuk mengupload cerita-cerita lain selanjutnya. Jika sudah, terima kasih. Serta saya doakan semoga teman-teman sehat selalu dan diberi rezeki yang berlimpah. Amin. Kembali ke kejadian di saat 2 hari setelah pengakuan istri saya, maka saya pun berencana untuk memohon kepada Bapak agar anak dalam kandungan istri saya biarlah saya yang merawatnya, biarlah saya yang membesarkannya di hidup sisa saya ini. Karena sejujurnya Asifah pun tak pernah kusampaikan jika dokter sudah memvonis hidup saya tak lebih lama. Di hari pertama kami tiba di Jakarta, awalnya saya mengajak Asifa berdua ke rumah Bapak. Namun ia melarang saya dan mengatakan ia sendiri yang akan bertemu dengan Bapak. Namun rupanya nasib kami di hari pertama mendapatkan sedikit masalah. Kami dilarang masuk oleh penjaga di perumahan tempat Bapak tinggal, begitu kata Asifa ketika ia kembali dan kutanya apakah sudah bertemu. Jadi, wanita yang diceritakan oleh para di pos penjaga adalah sang bidadari. Sungguh, perasaanku semakin tercampur aduk, penyesalan kembali menyerang, namun aku berusaha untuk menahan agar aku tak terbawa emosi, yang pada akhirnya membuatku terlibat masalah kembali. Dan tespek yang kutemukan adalah miliknya. Oh Tuhan, aku sungguh tak sanggup lagi untuk bertahan, hingga perlahan air mata pun mulai menetes dari kedua mata ini sembari melanjutkan membaca pesan dari Pak Alim ini, yang rupanya di lembar pertama memiliki 2 set bolak-balik. Oh iya, seminggu setelah pertemuan kita di Makassar, kami sekeluarga sudah tak lagi tinggal di Pasanggerahan, karena ada sebuah masalah yang malu jika kusebutkan di sini, Pak. Kembali ke waktu kami berkunjung ke Jakarta, kami akhirnya memutuskan untuk tinggal beberapa hari. Hanya menumpang tinggal di rumah Allah, Pak. Karena uang yang kami bawa terbatas, hanya untuk digunakan buat bayar ongkos pulang pergi. Lalu ketika Asifa kembali di hari ketiganya, yang awalnya saya ingin ikut tapi istri kembali melarang. Alhamdulillah, ternyata Bapak akhirnya bertemu dengannya dan mengatakan jika ia sudah menyampaikan ke Bapak maksud tujuannya menemui Bapak, yaitu seperti yang saya jelaskan sebelumnya, Pak. Jika diberi izin agar saya untuk sementara merawat dan membesarkan bayi titipan Bapak dalam kandungan istri. Awalnya saya sempat percaya dan lega karena mendapat izin dari Bapak. Tapi di dalam sholatku, saya seolah-olah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika hal itu tak tersampaikan ke Bapak. Entah apa masalahnya, karena istri sampai saat ia menulis surat ini sama sekali tak pernah bercerita yang sebenar-benarnya.
Meski dia mengatakan tak akan pernah menemui Bapak lagi, meski dari sikap dan cara istri berbicara ketika menyinggung tentang Bapak, yang seolah-olah menyalahkan Bapak, yang seolah-olah menganggap Bapak adalah bukan orang yang baik. Tapi nggak tahu kenapa ya Pak, hati kecil saya sangat yakin jika Pak Doni yang saya kenal masih tetap seperti yang saya ucapkan kala itu. Bapak adalah jelmaan malaikat. Aku semakin menangis tanpa berusaha mengusap air mata ini, karena tak ada siapa-siapa juga di mobil. Dengan maksud saya menuliskan surat ini agar Bapak dapat memberikan maaf kepada saya atas ketidakmampuan saya menyampaikan izin saya mengambil hak yang seharusnya menjadi milik Bapak. Pak Doni, jika saya tak diberi umur panjang dan tak akan bisa bertemu dengan Bapak, terimalah permohonan maaf dan ampun saya, dan juga kita saling memaafkan ya Pak. Sebelum saya akhiri surat ini, bolehkah saya bermohon? Ketika saya telah menutup usia, mohon terimalah dengan tangan terbuka putra kita, Aska Darmawan, karena dia adalah putra kita, putra kandung Bapak yang sama sekali tak salah dalam hal ini. Saya tak ingin menyebut jika ingin menitipkan sekalian Asifa dan Aini ke Bapak, meski saya yakin, amat sangat yakin, jika Bapak akan menerima mereka bertiga dengan tangan terbuka. Tapi, tak saya tuliskan permohonan saya di sini, karena itu sama saja menyinggung Bapak nantinya. Jika memang saya diberi izin untuk sekali lagi bermohon, selamatkan mereka, Pak. Ali mohon dengan amat sangat, selamatkan istri dan putri saya dari penderitaan yang disebabkan oleh ketidakmampuanku selama ini. Tak perlu jika Bapak tak ingin menerima mereka sebagai bagian dari keluarga Bapak. Tapi insya Allah, saya akan berterima kasih teramat sangat ketika Bapak memberinya pekerjaan, semisal bekerja di rumah Bapak atau apalah. Asal mereka berdua bisa melanjutkan hidup dengan baik. Akhir kata, sumpah demi Allah Pak, perbuatan yang Bapak lakukan kepada istri saya sudah Alim maafkan jauh sebelum Alim tuliskan surat ini. Jadi Bapak tak perlu khawatir atas dosa kita, yang tak sempat mempertemukan tangan kita untuk saling memaafkan. Pak Doni, Alim berharap, amat sangat berharap, tetaplah jadi malaikat kami, tetaplah jadi pelindung kami, pelindung mereka bertiga sampai saya nanti menutup usia. Pak, Alim pamit ya. Sekian, wassalam. Selesai membaca semuanya, di saat itu juga meledaklah tangisku sambil kugenggam surat dari beliau, menempelkan ke kening seolah-olah tangan beliau sedang kusalim. Sungguh, besar sekali hati Bapak menerima cobaan ini. Sungguh ku tak sanggup untuk berkata-kata lagi, hanya bisa memohon ampun atas apa yang telah kuperbuat. Pak Alim, andai saja aku diberi izin oleh istri Bapak, aku tak mungkin akan menyia-nyiakannya, tapi sungguh aku tak berdaya saat ini. Sungguh aku tak sanggup untuk menyakiti hatinya. Keinginan Bapak untuk membuat hidup mereka ke depannya membaik tentu akan kulakukan. Sesulit apapun caranya, selama Doni masih memiliki kemampuan itu, maka akan kulakukan, Pak. Bapak tenang saja untuk masalah itu. Hanya saja untuk kuajak mereka bersamaku. Sungguh ku tak sanggup melakukannya, bukan karena aku tak ingin. Hanya saja Asifah sendiri yang tak ingin menerimaku, Pak. Tanpa sadar, aku semakin menangis penuh kesedihan di dalam mobilku.